Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Apa kabar? Baik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak pengen berdoa dulu dipimpin oleh KM. Maka silakan Fahmi, KM. Sebelum kita melaksanakan pelajaran, baiknya doa dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih pada KM, Fahmi. Selanjutnya Bapak absen. Ada yang tidak masuk? Ini hadir semua ya? Iya. Aan, Amel, Azka, Desta, Egi, tentang itu. Nah, sejauh sebelumnya, sebelum kita mulai diskusi, Bapak pengen kalian berdiri dulu, kita nyanyikan dulu biar sama semangat. Garuda Pancasila. Siap? Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, Sentosa pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Dan hari ini kita sudah sepakat minggu kemarin untuk berdiskusi. Sebelumnya Bapak akan memberikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Yang pertama, apa sih itu Pancasila? Yang kedua, kenapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? Dan yang ketiga, bagaimana cara menemukan Pancasila? Bapak mau nanya nih, apa sih Pancasila? Pancasila adalah sebagai dasar negara. Mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? Karena Pancasila digali dari sejarah bangsa Indonesia yang sangat panjang. Ya. Terus bagaimana cara menemukan Pancasila? Pancasila itu ditemukan oleh para tokoh pendiri bangsa yang sudah sekian lama menginginkan adanya dasar negara setelah kemerdekaan Indonesia dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno dalam teks proklamasi. Seperti kita ketahui yang Bapak kemarin ajarkan, bahwa syarat berdirinya suatu negara itu harus ada dasar negara salah satunya. Ya. Minggu kemarin juga Bapak sudah jelaskan panjang lebar. Nah, untuk hari ini untuk mengingat lagi apa itu Pancasila dan sejarahnya seperti apa, kita akan saksikan video yang akan nanti kalian jadikan sebagai bahan untuk bahan diskusi. Silakan menyaksikan. Kelihatan ya? Dato Soekarno berjudul Pancasila pada sidang BPUPKI pertama tanggal 1 Juni tahun 1945 menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Kini setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila identik dengan gagasan Soekarno yang diungkapkan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut BPUPKI pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Kami nyatakan telah diterima dengan suatu mosi untuk mempertimbangkan. Mosi tersebut adalah
Soekarno menyatakan kepada peserta BPUPKI perlunya bangsa ini memiliki dasar negara sebagai pedoman, yaitu meliputi 5 prinsip. Kemudian 5 prinsip dari Soekarno itu akhirnya dikaji ulang oleh peserta dan akhirnya disetujui. Sampai sekarang, momen bersejarah ini terus diperingati setiap tahunnya sebagai bagian dari kesadaran masyarakat Indonesia, baik itu mengenal sejarah untuk kepentingan negara maupun hasanah intelektual keilmuan. Istilah Pancasila sebenarnya telah dikenal sejak zaman Majapahit sebagaimana tertulis dalam Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantula, yang berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Dalam bahasa Sanskerta, Pancasila berasal dari 2 kata, yaitu Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti dasar atau asas. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila atau 5 asas. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi suatu fondasi atau dasar bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dalam perjuangan melawan penjajah kolonial Hindia Belanda, bangsa Indonesia terlibat dalam perlawanan fisik mengusir penjajah. Perlawanan terhadap penjajah terlihat banyak terjadi di seluruh wilayah Indonesia, tetapi belum terkoordinasi diterima oleh semua anggota pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Dalam pidatonya, Soekarno kependudukan Jepang di Indonesia. 3 tahun berselang Jepang terdesak oleh pasukan sekutu dan Ika Belanda, sehingga Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaannya di kemudian hari. Tanggal 29 April tahun 1945 Jepang membentuk sebuah organisasi BPUPKI atau Dokuritsu Shiunri Chusakai yang diketuai Dr. Rajiman Wedioningrat dan beranggotakan 76 orang, termasuk 7 orang Jepang sebagai anggota istimewa upaya untuk memberi kemerdekaan bagi Indonesia. Lalu wacana tentang bentuk dan wilayah negara juga dibahas dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei hingga tanggal 1 Juni tahun 1945. Namun diskusi penentuan bentuk dan wilayah Indonesia dibahas dan diputuskan dalam rangkaian sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 dan tanggal 11 Juli tahun 1945. Beberapa pidato yang disampaikan sepanjang sidang pertama BPUPKI telah menyinggung bentuk negara Republik bagi Indonesia merdeka dari mulai tanggal 29 hingga tanggal 31 Mei tahun 1945 yang dipidatokan oleh Muhammad Yamin dan Supomo. Tak hanya itu, begitu juga dengan panitia kecil yang diketuai Soekarno sebelumnya. Pada putaran sidang kedua BPUPKI ini telah membentuk panitia kecil lain yang menghasilkan usulan rancangan pembukaan, preambule, undang-undang. Sebab sebagai ketua panitia kecil pembahas usulan anggota BPUPKI selama masa reses, Soekarno mengusulkan, salah satunya, agar sidang besar BPUPKI kali ini juga menentukan bentuk negara dan menyusun hukum dasar negara. Sehingga dalam situasi semacam ini banyak pertimbangan mengenai sudut pandang suatu negara atas usulan dan rancangan panitia kecil lain Soekarno. Disebutkan, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, usulan tersebut lantas ditanggapi oleh sidang BPUPKI, terutama penggunaan istilah Republik bagi negara Indonesia karena belum menjadi keputusan sidang besar. Dalam persidangan muncul beberapa pendapat dan pertimbangan mengenai bentuk negara dan batas wilayah yang menentukan Indonesia sebagai negara monarki, kerajaan, ataukah republik. Berikut peristiwa yang terjadi hingga ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara dan tanggal 1 Juni sebagai lahirnya Pancasila. Pada tanggal 28 Mei tahun 1945 dilakukannya upacara peresmian Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI di Gedung Chuo Sangiin, Jalan Pejambon 6 Jakarta, kini Gedung Pancasila. Upacara dihadiri oleh Jenderal Itagaki, Panglima Tentara Wilayah ke-7 yang bermarkas di Singapura yang membawahi Tentara ke-25 dan Tentara ke-16, dan Letnan Jenderal Nagano, Panglima Tentara ke-16 yang baru. Upacara juga diisi dengan pengibaran bendera Hinomaru oleh MR, AG, Pringgodindo yang disusul dengan pengibaran bendera merah putih oleh Toyohito Masuda. Pada tanggal 29 Mei tahun 1945, sidang BPUPKI diselenggarakan untuk membahas Undang-Undang Dasar dan persoalan mendasar tentang negara Indonesia merdeka.
Ketua BPUPKI dari Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam pidatonya meminta pandangan para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Terdapat 3 anggota yang menjawab pertanyaan dasar negara, yakni Muhammad Yamin, Profesor Dr. M.R. Supomo, dan I.R. Soekarno. Setelah Muhammad Yamin dan Prof. Dr. M.R. Supomo menyampaikan usulannya tentang dasar negara, kemudian pidato terakhir diisi oleh I.R. Soekarno sebagai penutup persidangan pertama BPUPKI. Persidangan pertama ini tidak menghasilkan suatu kesimpulan atau rumusan apapun. Namun, dari beberapa rumusan yang disampaikan, rumusan Soekarno yang paling diterima oleh semua anggota pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Dalam pidatonya, Soekarno menawarkan konsep Trisila dan Ekasila yang merupakan intisari dari Pancasila. Trisila terdiri dari sosionasionalisme, sosialdemokrasi, dan ketuhanan. Sedangkan Ekasila berupa gotong royong. Dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan 5 itu, saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja. Saudara-saudara tanya kepada saya, apakah perasan yang 3 itu? Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia. Ialah dasar-dasarnya Indonesia merdeka. Weltan saung kita. 2 dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme. Kebangsaan dan perikemanusiaan saya peras menjadi satu. Itulah yang dahulu saya namakan sosionasionalisme. Dan demokrasi yang bukan demokrasi barat, tetapi politik ekonomi ini, dan minta satu dasar saja. Baiklah, saya jadikan satu. Saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu? Sebagai tadi telah saya katakan, kita mendirikan negara Indonesia yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua. Jikalau saya peras yang 5 menjadi 3 dan yang 3 menjadi 1, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan gotong royong. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. Alangkah hebatnya negara gotong royong. Setelah persidangan pertama selesai, diadakanlah reses selama 1 bulan lebih. Tindak lanjut dari sidang pertama BPUPKI adalah dibentuknya tim panitia 9 untuk menyusun rumusan dasar negara. Selanjutnya panitia 9 mengadakan pertemuan di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Pertemuan tersebut menghasilkan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1945 yang di dalamnya termuat rumusan kolektif dasar negara Indonesia merdeka, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara sidang kedua BPUPKI menghasilkan rancangan teks proklamasi, rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar pada tanggal 10 Juli tahun 1945. I.R. Soekarno menyampaikan laporan hasil kerja selama masa reses. Sidang ini membahas bentuk negara bagi Indonesia merdeka dan perumusan terakhir draft dasar negara.
Melalui sistem voting yang diikuti oleh 64 peserta, 55 peserta memilih bentuk negara republik, 6 peserta memilih bentuk monarki atau kerajaan, 2 peserta memilih bentuk lain, dan 1 peserta pelapor. Sesuai hasil voting, sidang ini menghasilkan keputusan bentuk negara republik bagi Indonesia merdeka. Rancangan dasar negara yang terdapat pada Piagam Jakarta di alinean keempat tanggal 22 Juni tahun 1945 memiliki perbedaan dengan naskah Pancasila sebelum diubah. Sila pertama pada Piagam Jakarta berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai. Soekarno ditunjuk menjadi Ketua PPKI dengan Wakil Muhammad Hatta dan MR Muhammad Subarjo menjadi penasihat khusus. Anggota PPKI dipilih langsung oleh Jenderal Besar Trauji yang menjadi penguasa tertinggi di seluruh Asia Tenggara. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 upacara proklamasi kemerdekaan RI dilakukan pada pukul 10 di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Namun sore harinya Drs. Muhammad Hatta mengetahui adanya keberatan dari pemeluk agama lain di wilayah Indonesia Timur terhadap sila pertama yang termuat dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada tanggal 18 Agustus sidang pertama PPKI dibuka di bekas gedung Volksraad dengan beranggotakan 27 orang di Pejambon, Jakarta Pusat. Sebelum sidang dimulai, Soekarno dan Muhammad Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hashim, MR Kasman Singodimedjo, dan MR Toku Muhammad Hasan Umran dalam dasar. Sudah jelas ya, kalian sudah menontonnya, sudah ada dalam pikiran kalian, di bayangan kalian, bahwa seperti itulah keadaan bangsa Indonesia ketika membuat rumusan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sekarang Bapak mau nanya sambil kita berdiskusi, kenapa sih atau apa sih negara RI itu dasar negaranya Pancasila. Kenapa negara Indonesia mempunyai dasar negara Pancasila, atau kenapa sih setiap negara di dunia ini harus punya dasar negara? Ada yang bisa jawab? Kenapa di seluruh dunia ini ketika membuat sebuah negara itu harus punya dasar negara? Karena salah satu jawabannya, karena salah satu syarat untuk membentuk negara. Oke? Nah, yang kedua, di mana rumusan Pancasila itu disidangkan atau dirumuskan? Di rumah siapa? Di rumah Soekarno. Tepatnya di jalan Pegangsaan Timur. Udah lupa lagi ya. Baik, untuk menyingkat waktu, gak apa-apa lagi. Kenapa kehidupan bangsa Indonesia harus sesuai dengan sila-sila Pancasila? Menjadi persamaan dan perbedaan pemikiran para pendiri bangsa mengenai dasar negara Indonesia. Persamaannya yaitu tujuan rumusan dasar negara sebagai dasar hukum bagi sistem pemerintahan dan negara Indonesia. Dan perbedaannya yaitu ketiga para pendiri bangsa. silakan siapa yang menjawab?
Jadi jawabannya menciptakan masyarakat yang saling menghormati, menjadi martabat dan berlaku adil terhadap sesama. Ya, itu tadi jawaban dari kelompok 2. Ada yang bertanya lagi atau ada yang menambahkan? Cukup Pak. Cukup. Ya, cukup. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama dan dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya kelompok 2. Pertanyaannya, apa yang menjadi landasan hukum bagi pemerintah dan negara sehingga dasar negara bisa menampung segala perbedaan yang ada dalam diri bangsa Indonesia? Silakan diskusikan dulu. Ayo itu ahwatnya gabung diskusikan. Oke, terima kasih pada kelompok 2. Jawaban dari kelompok 2 adalah karena Undang-Undang Dasar 1945 sebagai urutan hukum tertinggi, konsep negara hukum tersebut untuk membentuk pemerintahan negara yang bertujuan baik untuk melindungi HAM. Cukup? Ada yang menanyakan lagi? Cukup. Oke. Untuk kelompok yang lain? Tidak ada. Oke, kalau sudah beres silakan ditutup kelompok 3. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan tentunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok Pancasila akan mempresentasikan yang telah kami diskusikan. Sebelumnya, baik saya akan memperkenalkan struktur yang sudah kami buat terlebih dahulu. Reva sebagai notulen, Arin sebagai pemateri, saya yang Nurul sebagai moderator, Muhammad Najri sebagai petanya dan para Abidal sebagai penjawab. Baik, kepada pemateri saya silakan. Baik, saya akan membacakan materi tentang bagaimana suasana kebatinan para pendiri negara pada saat sebelum, ketika, dan setelah proklamasi kemerdekaan. Semangat kebangsaan tampak pada para tokoh yang terlibat dalam diskusi pada sidang BPUPKI dan KPKI. Mereka memiliki kesadaran bahwa bangsa kita memiliki kekayaan budaya yang tidak kalah dari bangsa lain. Oleh karena itu, dalam merumuskan pandangan hidup, mereka tidak mengambil ide yang ada pada kebudayaan bangsa lain, sekalipun mereka memahami berbagai ide dari luar. Misalnya, I.R. Soekarno menyebut ideologi Cina, ideologi nasionalisme Jerman Amanat Hitler, dan pandangan hidup Rusia. Semua itu dijadikan sebagai bahan perbandingan. Jiwa keanekaragaman beragama tampak jelas dalam membahas dasar negara. Agama yang berkaitan dengan sifat utama menjadi titik perhatian utama. Keseriusan dalam menempatkan agama pada posisi yang tepat dalam kehidupan bernegara. Dalam pidato Bung Karno di depan sidang pleno 2 BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Sebelum tegang karena saat itu Inggris menyerang kota Bandung. Ketika semangat kebangsaan tampak pada para tokoh yang terlibat dalam diskusi tentang dasar negara. Sesudah tegang karena Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Baik, kepada kelompok
Baik, tadi kita sudah mulai diskusi dan sudah beres diskusinya. Selanjutnya Bapak akan bagikan LKPD beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab per kelompok maupun per orang. Nanti silahkan kalian isi. Setelah itu Bapak kasih waktu untuk mengisinya, kemudian langsung dikumpulkan kembali. Oke? Baik, silakan. Silakan kalian isi. Dikumpulkan itunya LKPD-nya. Oke, kembali dikumpulkan guys. Mana yang itu? Terima kasih kalian sudah mengisi LKPD. Selanjutnya untuk pembelajaran terakhir yaitu tentang penutup, kegiatan penutup kita. Nah, tadi kita sudah banyak menjelaskan, kita sudah banyak berdiskusi tentang lahirnya Pancasila. Ternyata para pendiri bangsa kita, ketika para tokoh, ketika para pendiri, ketika para pemimpin bangsa kita untuk merencanakan suatu dasar negara yang akan dipakai selamanya di negara Indonesia, itu ternyata tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena pertama, pada saat itu suasananya sedang tegang. Belanda masih menyerang Republik kita, sedangkan kita sudah proklamasi secara de facto. Kita masih ingat kan, de facto dan de jure. De facto itu secara fakta negara, kita sudah proklamasi. Nah, kita tinggal membutuhkan de jure. De jure itu apa? Hukum internasional, jadi diakui oleh seluruh negara yang ada di dunia ini. Dan alhamdulillah akhirnya para pendiri bangsa kita sudah mensepakati bahwa dasar negara kita yaitu Pancasila. Oke, kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini itu yang bisa Bapak sampaikan. Selanjutnya untuk minggu depan kita masih akan mempelajari tentang Pancasila, tapi tentang proklamasinya, ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Selanjutnya, mari sebelum kita pulang kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih, selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan.
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.